teman-teman kalian juga. Silakan ditonton, disimak dengan baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Habibur Rahman Hidayat, kelas 8I, dan saya akan membacakan contoh teks eksposisi tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Dengan demikian, kebersihan adalah usaha manusia untuk lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa video yang ditampilkan oleh teman kita? Ya, silakan. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, betul ya. Video yang barusan ditayangkan ini tentang cara untuk menjaga lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Silakan, Kamila. Menjelaskan tugas piket seperti menyapu, ngepel, menghapus papan tulis, dan membuang sampah. Iya, betul ya. Jadi kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan menyapu, dengan mengepel, dengan menghapus papan tulis. Dalam video ini terdapat gagasan dan fakta. Nah, agar lebih memahami gagasan dan fakta, silakan baca teks ini. Siapa yang bersedia membacakan teks? Silakan. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah 77 tahun kemerdekaan, banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan. Namun sayangnya, pembangunan tersebut belum sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia. Masih banyak penduduk yang belum bisa menghargai pembangunan yang sudah dilakukan. Melihat contoh-contohnya ya, kita akan menjelaskan sama-sama, mempelajari sama-sama apa itu fakta, apa itu gagasan. Paragraf kedua kalimat ke-1, yaitu setelah 77 tahun kemerdekaan banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan. Sedangkan kalimat gagasan ada di paragraf kedua, kalimat kedua dan ketiga. Apakah jawaban si Pak benar? Setuju dengan jawaban si Pak? Setuju. Ya, berarti kalian sudah membaca bahan ajar yang Ibu berikan, ya bagus. Dari fakta ini sesuai dengan yang kedua, objektif. Yang ketiga, sudah terjadi. Ciri-ciri gagasan. Tuh yang mau menjelaskan, silakan Herdian. Ciri-ciri gagasan yang ke-1 merupakan argumen atau pendapat seseorang. Yang kedua belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya betul ya, kalau argumen, nah ini merupakan pendapat atau gagasan dari seseorang. Beberapa gambar ya, kalian harus membuat kalimat gagasan dan kalimat fakta berdasarkan gambar yang ditayangkan oleh Ibu. Ibu akan bagikan
kami. SMPN 1 Malangkong. Kalimat gagasannya, 1. Sholat duha sebaiknya dilaksanakan secara rutin untuk melatih kebiasaan beribadah sholat sunnah. Yang kedua, sholat duha dilaksanakan di lapangan SMPN 1 Malangkong. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ikuti kelompoknya. Nah, dari penampilan presentasi kelompok 1, kelompok mana yang ingin ini menurut saya salah jawabannya. Yang ingin memperbaiki atau sudah benar jawaban dari kelompok 1? Belum. Ada yang mau memperbaiki? Ya, silakan Renita. Maaf Ibu, izin menanggapi. Silakan. Menurut kelompok kami, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan iman dan takwa siswa-siswa SMP 1 Malangkong, termasuk pada kalimat gagasan. Karena terdapat kata diharapkan, jadi belum pasti kebenarannya. Sedangkan sholat duha dilaksanakan di lapangan SMP 1 Malangkong, termasuk pada kalimat fakta, karena terdapat keterangan tempat. Apakah betul yang ditanggapi oleh Renita? Diskusi kami. Kalimat fakta. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok. Bagaimana untuk jawaban kelompok 3? Apakah ada yang mau menanggapi? 3 ini barusan sudah benar semuanya ya, alhamdulillah. Nah, dari yang kelompok ini yang harus menjadi catatan ya. 1, kalau misalnya membuat kalimat fakta, kalian harus menyesuaikan dengan yang sudah terjadi. Dengan kenyataan kerja kelompok ini, nah kita bisa melatih rasa tanggung jawab, ya, disiplin juga, apalagi menghargai pendapat orang lain, ya. Silakan kumpulkan LKPD-nya, kumpulkan ini program kelompok, ibu kumpulkan. Materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang belum dipahami? Apakah ada yang belum dimengerti? Rifka, apa yang belum dimengerti, Rifka? Bagaimana cara yang paling mudah untuk membedakan gagasan dan fakta? Bagaimana cara yang paling mudah untuk membedakan gagasan dan fakta? Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin di antara kalian ada yang mau menjawab dulu.